Nah, ini contoh lagi bunga kuping gajah yang sudah terjadi penyerbukan. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi, kayak ada semacam biji-biji kacang hijau yang menempel di sini. Ini calon biji ya. Ini calon biji dari kuping gajah yang sudah jadi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Nafisa Nurseri. Gimana kabarnya sahabat Nafisa Nurseri? Semoga selalu dalam lindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nafisa Nurseri, hari ini saya akan mengulas tentang cara polinasi tanaman kuping gajah. Polinasi yaitu proses perkawinan ya. Jadi proses perkawinan bisa dengan bunganya sendiri atau bisa dengan bunga jenis tanaman lain yang masih satu keluarga ya. Itu namanya perkawinan silang untuk menghasilkan jenis-jenis baru. Hari ini saya akan mencoba memberikan teknik dasar perkawinan silang pada tanaman kuping gajah. Nah, tanaman kuping gajah ini sebenarnya termasuk dalam keluarganya Anthurium ya. Nah, ini yang saya punya ini kuping gajah yang daunnya sangat besar sekali. Nah, kebetulan ini lagi berbunga. Di karakter bunganya atau ciri-ciri fisik bunganya, ini saya pagi hari ya, sekitar pukul setengah 6 pagi. Jadi ini bunga pada tanaman kuping gajah yang saya miliki. Ini bunga istilahnya kalau misalkan bunga lengkap itu dia lagi mekar ya. Coba saya zoom ya. Kenapa saya bilang lagi mekar? Karena bunga kuping gajah ini, nah ini sedang, mohon maaf ini untuk kameranya agak kurang bisa fokus, jadi gambarnya agak sedikit ngeblur ya. Nah, sebenarnya bunga ini sedang ada kayak semacam lendir ya, lem atau apa ya. Nah, itu adalah alat kelamin pada bunga betina yang tujuannya untuk menangkap daripada serbuk sari daripada bunga jantan. Namun sebatas yang saya tahu, bunga dari kuping gajah ini dia sifatnya adalah jarang memiliki bunga jantan. Jadi yang ada lendirnya ini adalah bunga betina ya. Nah, ini tongkol bunga betina. Nah, untuk bisa menjadikan biji itu dia perlu diserbuki oleh bunga jantan. Nah, kebetulan untuk dari satu tanaman kuping gajah ini dia tidak mengeluarkan tongkol bunga jantan. Nah, sehingga saya berinisiatif untuk mengawinkannya dengan tongkol bunga jantan dari tanaman lain yang istilahnya satu keluarga dengan Anthurium. Nah, kebetulan saya juga ada Anthurium yang mengeluarkan tongkol jantan ya. Ini Anthurium jari saya, dia sudah indukan juga. Nah, kebetulan, nah ini saya zoom ya. Jadi yang dinamakan tongkol jantan itu yang seperti ini, dia memiliki atau mengeluarkan serbuk-serbuk biasanya berwarna kuning ya. Dia baru saja mekar. Nah, ini serbuk ini kita ambil, kemudian kita oleskan pada tongkol bunga betina. Nah, untuk proses pengambilannya itu bisa menggunakan kuas, bisa menggunakan cotton bud ataupun juga tangan ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan mengambil serbuk sarinya itu hanya dengan menggunakan tangan. Serbuk sarinya itu yang berwarna kuning, agak ngeblur ya. Nah, ini dia serbuk sarinya ya. Ini yang perlu dioleskan ke tanaman
yang mengeluarkan tongkol betina tadi. Nah, ini tangan saya ada yang berwarna kuning, kemudian ini agak pas gambarnya ya. Jadi bunganya ini, untuk bunga kuping gajahnya itu mengeluarkan semacam lendir ya, jelas ya lendirnya ya. Nah, ini tinggal kita gosokkan saja. Sini saya hanya sedikit memberikan teknik dasar saja, jadi supaya teman-teman nanti tahu sedikit ilmunya dan bisa menerapkannya ketika bunga kuping gajah sahabat Nafisa Nursery itu berbunga ya. Kita oleskan secara merata, bisa secara berulang-ulang, artinya kita ambil serbuk sarinya bunga jantan tadi, kita oleskan, kita ambil lagi, oleskan lagi biar bisa lebih merata. Nah, kebetulan saya sudah ada hasilnya ya. Ini tongkol bunga kuping gajah yang umur sekitar 15 hari setelah penyerbukan, namun masih belum terlihat ya. Nah, sebenarnya ini ada benjolan-benjolan. Nah, ini insya Allah sudah jadi calon biji. Nah, ciri-ciri penyerbukan yang jadi itu biasanya yang tahap pertama itu tongkol bunga tidak layu dan rontok, jadi tetap hijau seperti ini ya. Nah, kemudian ciri yang kedua itu ada muncul benjolan-benjolan kayak kalau awal-awalnya seperti biji kacang hijau ya. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, kok bisa kuping gajah dikawinkan dengan Anthurium jari? Nah, ini karena istilahnya masih dalam satu keluarga, jadi karakter bunga dari dua jenis tanaman ini memiliki banyak kesamaan sehingga bisa menyerbuki. Setelah dipanen nanti jadinya jenis apa? Nah, itu yang perlu kita istilahnya perlu syukuri ya. Jadi yang dihasilkan nanti itu adalah hasil perkawinan silang antara kuping gajah dan Anthurium jari. Namun tentunya nanti F1 atau hibrida dari keduanya ini memiliki karakter yang bisa sama dengan induk betina atau induk jantan atau bahkan kombinasi dari keduanya. Namanya apa? Nah, itu yang perlu kita bahas setelah nanti anaknya muncul ya. Oke, mengingatkan untuk yang belum subscribe segera subscribe ya, karena biar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Nafisa Nursery. Nah, ini setelah ini akan saya buatkan juga video saat bunga Anthurium ini tua ataupun saat nanti panen dan hasilnya. Jadi biar Anda tidak ketinggalan informasi tentang proses perkawinan silang bunga Anthurium kuping gajah ini, jadi segera subscribe bagi yang belum subscribe. Mungkin tadi video tentang cara perkawinan silang bunga kuping gajah. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.